Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami sampaikan kepada siswa-siswi baru SMA Negeri 9 Kabupaten Tangerang yang hari ini sedang berada di rumahnya masing-masing mengikuti kegiatan MPLS secara daring yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat dengan KTSP. Utamanya adalah KTSP yang digunakan di SMA Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Nah, ya. Sebelum lanjut, kita harus tahu dulu tentang definisi dari kurikulum tingkat satuan pendidikan itu sendiri. Di situ dijelaskan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum yang digunakan oleh satuan pendidikan tertentu yang bersifat khas dan memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan kondisi sekolahnya. Ya, jadi sebuah kurikulum itu harus bersifat khas. Sebuah kurikulum itu harus berdasarkan karakteristik kondisi sekolahnya. Oleh karenanya, jika kamu bandingkan kurikulum satu sekolah dengan sekolah yang lain, biasanya berbeda. Karena memang karakteristik dan kekhasannya pun berbeda pula. Yang kedua, definisi daripada kurikulum adalah memuat tujuan dan langkah-langkah kebijakan sekolah yang termuat dalam visi dan misi sekolah. Jadi kalau Anda masuk ke gerbang sekolah pertama kali, for the first time, pengalaman pertama ya. Coba Anda tengok di sebelah kanan Anda, di dinding itu ada sebuah tulisan besar di papannya, papan gede gitu. Dan di situ memuat visi misi sekolah. Nah, visi misi sekolah itu merupakan dokumen yang ada di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Itu tidak bisa dipampang kalau tidak ada dasar hukumnya. Jadi dasar hukumnya ada di kurikulum tingkat satuan pendidikan, ada di dokumen itu. Sekarang tujuan. Ya, tujuan dari kenapa Anda itu harus tahu tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan yang berlaku di SMA Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Yang pertama adalah sebagai acuan bagi SMA Negeri 9 Kabupaten Tangerang dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan perkembangan kurikulum 2013. Jadi sebagai acuan, kurikulum selalu berubah sesuai dengan berubahnya stakeholder, pemberi atau pengguna kebijakan, ya, pemberi wewenang. Tentunya ini juga harus ditanggapi oleh sebuah institusi sebagai pelaksana pendidikan tersebut. Ya, bentuk tanggapannya yakni ikut menyesuaikan kurikulum sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, sebagai dasar bagi SMA Negeri 9 Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan proses pembelajaran pada tahun pelajaran 2020-2021. Jadi, kegiatan apapun yang dilakukan oleh sekolah dari semenjak PPDB, MPLS, kemudian KBM, kegiatan evaluasi sampai kelulusan itu semuanya harus didasarkan kepada dokumen kurikulum yang berlaku. Jika tidak didasarkan itu, maka kegiatannya dianggap ilegal. Selanjutnya, tujuannya adalah sebagai dasar bagi SMA Negeri 9 Kabupaten Tangerang dalam mengambil keputusan dan tindak lanjut dari pelaksanaan proses pembelajaran pada tahun pelajaran 2020-2021. Setelah pembelajaran ini selesai, tentu kan ada evaluasi, dan evaluasi itu akan menjadi dasar pemetaan untuk penyusunan kurikulum berikutnya.
Nah, sekarang isi daripada dokumen kurikulum. Ya, karena bentuknya dokumen jadi akan dibukukan ya. Nah, sekarang isinya apa saja? Nah, isi yang pertama adalah tujuan. Anda perlu tahu ketika Anda menjadi siswa SMA Negeri 9 Kabupaten Tangerang itu Anda harus tahu tujuan. Tujuan dari sekolah melakukan proses pendidikan adalah untuk mencetak Anda menjadi apa. Nah, kebetulan tujuan di sini yang kita pakai adalah tujuan jangka panjangnya. Karena tujuan itu nanti ada jangka pendek, menengah, 3 tahun, dan jangka panjang. yakni ingin menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama, ya terutama agama Islam, ya kan, karena seluruh peserta didik kita itu adalah seluruhnya agama Islam sampai saat sekarang. Jadi walaupun kita bukan sekolah madrasah gitu kan, tapi kita juga punya keinginan mulia supaya siswa-siswinya itu menjadi siswa-siswi yang taat menjalankan agamanya. Kemudian juga memiliki kearifan lokal, memiliki sikap dan tingkah laku yang positif. Itu tujuan kami. Sehingga kami akan menangis ketika meluluskan Anda, kemudian Anda lulus dari SMA 9 kemudian jadi maling, jadi garong, jadi koruptor. Berarti apa yang kami lakukan itu gagal. Berarti tujuan kami membimbing, membentuk Anda, mencetak Anda itu berarti gagal. Kemudian tujuan yang kedua adalah mengintegrasikan kemampuan literasi. Jadi menggabungkan kemampuan literasi. Apa literasi itu? Literasi yang jelas bukan bumbu masak yang terbuat dari udang busuk. Kalau itu terasi, ya sing mambune sedep kah? Tapi bukan. Literasi itu adalah kemampuan menyimak berbagai media, baik media cetak, visual, audio, nah, ya. Karena dituntut itu, karena zaman-zaman IT. Jadi Anda dituntut untuk melakukan kemampuan literasi itu. Kemudian memiliki kecakapan pengetahuan. Cakap dalam arti tidak hanya nilai yang diperoleh itu tidak sebatas tertulis dalam ijazah. Nilai kamu 9 bahasa Inggrisnya misalkan, di tes masuk pabrik itu nggak lulus. Nah itu berarti tidak cakap. Kemudian memiliki keterampilan. Nah, keterampilan amat sangat diperlukan sehingga Anda bisa keluar dari SMA, baik itu mau untuk melanjutkan ataupun mencari pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan. Ini sangat mudah jika Anda memiliki keterampilan. Kemudian kemampuan dalam hal bidang teknologi. Jadi harapan kami mencetak Anda menjadi siswa-siswi yang tidak gaptek. Bukan anak SMA 9 kalau seandainya gaptek. Ya. Karena tidak sesuai dengan tujuan kami. Oke, sekarang muatan kurikulum atau isi daripada dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah di sana memuat struktur kurikulum. Struktur kurikulum itu adalah mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa-siswi SMA Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Mata pelajarannya apa saja, beban belajar setiap minggunya berapa jam, itu ada di dalam struktur kurikulum. Nah, ya. Perlu diketahui mata pelajarannya itu nanti terbagi menjadi mata pelajaran umum A atau mata pelajaran wajib A, mata pelajaran wajib B, ini artinya wajib walaupun peminatan Anda berbeda, maka mata pelajarannya sama. Dipelajari di MIPA, dipelajari di IPS. Kemudian ada yang namanya mata pelajaran peminatan. Nah, artinya ini bersifat khas, ya. Hanya ada di MIPA, misalkan seperti seperti kimia, fisika, biologi, itu kan khas, ya. Atau hanya ada di peminatan IPS seperti sosiologi, geografi, sejarah. Nah, itu ya namanya peminatan. Ya, jatuh bisa Anda lihat di slide ini. Kemudian ada juga lintas minat. Kebetulan lintas minat itu adalah pelajaran yang diambil dari peminatan lain. Ya, kalau jurusan Anda dalam MIPA, kalau jurusan Anda IPS, kemudian ngambil peminatan di luar itu, maka dinamakan pelajaran lintas minat. Kebetulan lintas minat yang kita pakai itu adalah bahasa dan sastra Inggris dan bahasa Arab. Dua-duanya itu diambil dari peminatan bahasa dan budaya. Nah, hanya saja perlu diketahui untuk MIPA itu nanti lintas minatnya adalah bahasa dan sastra Inggris.
Kemudian untuk IPS lintas minatnya adalah bahasa dan sastra Arab. Ya, seperti itu. Ya, muatan kurikulum. Nah, di dalam dokumen KTSP juga memuat tentang muatan kurikulum. Muatan kurikulum itu apa saja di sana? Jadi dokumen KTSP itu memuat tentang mata pelajaran. Nah, mata pelajarannya ada mata pelajaran wajib A, wajib B seperti yang sudah disampaikan. Kemudian mata pelajaran lintas minat. Apakah itu? Masih ingat kan tadi? Ya, lintas minat di SMA 9 adalah bahasa dan sastra Inggris dan bahasa Arab. Kemudian muatan kurikulum juga isinya yakni berupa pengaturan tentang muatan lokal. Nah, ya. Di muatan lokal itu sendiri dibagi menjadi dua karena ada muatan lokal dari provinsi. Apakah itu? Yakni membatik, pencak silat, dan rampak beduk itu dari provinsi. Dan kebetulan tidak berdiri sendiri, dia itu terintegrasi atau masuk ke dalam mata pelajaran tertentu. Pencak silat itu masuk kepada mata pelajaran penjas. Kemudian membatik dan rampak beduk itu masuk kepada mata pelajaran seni dan budaya. Ya. Jadi tidak bisa Anda menemukan pelajaran pencak silat, nggak ada, itu adanya di mata pelajaran yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian ada muatan lokal yang diambil dari Kabupaten Tangerang, yakni baca tulis Al-Quran, dan kebetulan ini terpisah, artinya tidak terintegrasi tapi dia terpisah. Ya, ada mata pelajaran tersendiri yakni terkait dengan baca tulis Al-Quran. Kenapa ini dipilih oleh SMA? Karena satu, Kronjo adalah gudangnya Qori-Qoriah. Yang kedua, masih banyak siswa-siswa kita yang kemampuan membacanya masih kurang baik. Ya, oleh karenanya SMA Negeri 9 menggunakan BTQ sebagai muatan lokalnya. Kemudian muatan kurikulum juga berisi tentang pendidikan karakter dan literasi. Nah ini nih, karakter lagi yang ada 20 karakter itu tuh. Ketika Anda mulai masuk gerbang sampai pulang lagi, Anda harus belajar karakter-karakter yang 20 itu. Belajar jujur, bertanggung jawab, menghormati orang lain, religius. Nah itu harus dibangun. Ya, makanya bukan anak SMA kalau sering berantem, bukan anak SMA kalau sering membuli orang lain, berarti karakternya tidak terbangun. Kemudian muatan kurikulum juga berisi tentang bagaimana layanan konseling yang harus dilakukan di SMA Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Ya, ini masih lanjut muatan kurikulum berisi juga pengembangan diri. Ya, pengembangan diri. Pengembangan diri ini dilakukan melalui eskul. Ya, eskul itu kan luar sekolah. Apa namanya? Di luar bangku sekolah. Nah, kebetulan eskul yang kita pakai itu ada dua, eskul wajib pramuka. Ini semua sekolah wajib menggunakan eskul itu. Kemudian eskul pilihan. Nah, pilihan ini beda-beda nih. Artinya Anda bisa milih itu, bisa salah satunya. Tapi kalau pramuka wajib. Tapi kalau yang lain itu silakan pilih salah satu yang menurut Anda disenangi. Seperti Pasko, seperti PMR, seperti Rohis, seperti seni budaya, seperti olahraga, ya. Dan yang terakhir itu yang baru dikembangkan adalah eskul prestasi. Nah, ya. Selanjutnya adalah muatan kurikulum juga atau terdiri dari peminatan siswa. Jadi di dokumen itu memuat juga bagaimana siswa itu mengambil peminatannya. Jadi nggak salah-salah nih. Kelas 10 nih kamu sekarang MIPA, kamu sekarang IPA. Jadi nggak salah-salah, semuanya itu ada prosesnya, dan prosesnya itu diatur dalam dokumen kurikulum. Jadi nggak bisa, Pak saya main MIPA aja Pak. Enggak. Di samping Anda punya minat MIPA, bakat Anda apakah MIPA juga? Nah itu kan melalui psikotes, dan itu diatur dalam dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kemudian dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan juga memuat tentang penilaian ketuntasan belajar. Nih, juga ngatur, jadi nggak asal-asalan Anda belajar, ya. Dan di sini ada beberapa model ulangan nih. Ulangan harian. Ulangan ini dilakukan setiap Anda selesai mempelajari KD tertentu, ya. Kemudian
ulangan penilaian bersama, jadi ulangan harian tapi dilakukan bareng-bareng, dilembagakan. Nah, ini juga harus diikuti, karena kalau tidak ikut Anda akan kehilangan nilai. Kemudian penilaian akhir tahun atau akhir semester, ini menjadi penentu naik atau tidaknya Anda ke jenjang selanjutnya. Kemudian ujian sekolah. Nah, ini beberapa model penilaian dan semuanya itu diatur di dalam dokumen kurikulum. Oke, yang terakhir, dokumen kurikulum juga memuat tentang kriteria kenaikan. Nah, ini yang penting nih, supaya Anda bisa jaga-jaga ya. Pertama, Anda bisa naik kelas 2 tentunya. Dengan catatan yang pertama, Anda itu harus memiliki kehadiran ya, tidak boleh kurang dari 85% dari kehadiran normal. Contoh. Jadi misalkan jatah kamu tidak hadir ya, baik sakit, izin ataupun yang lain, misalkan dalam 1 semester itu 4 kali, ya berarti kamu jangan sampai lebih dari itu. Ya bukan berarti Anda harus tidak hadir. Bagusnya adalah harus hadir 100%, karena ini adalah penentu Anda berhak untuk naik kelas atau tidak. Kemudian syarat selanjutnya adalah Anda bisa naik kelas kalau seandainya tidak memiliki nilai di bawah KKM lebih dari 2. Awas nih. Kalau misalkan nilai kamu di bawah KKM lebih daripada 2 dan ini bersifat kumulatif, artinya gabungan dari kelas semester 1 dan semester genap. Misal semester 1 matematikanya KKM-nya kan harusnya 70, matematikanya dapat 65. Semester 2 ya, bahasa Inggrisnya dapat 65, nah berarti Kak masih bisa itu, bisa naik. Tapi kalau ada satu lagi misalkan pelajaran bahasa Indonesianya dapat 50, nah berarti sudah 3, maka kamu sudah tidak berhak untuk naik kelas. Kemudian syaratnya yang lain adalah berkelakuan baik. Nilainya bagus, kehadirannya bagus, tapi akhlaknya jelek kepada guru. Sikap dan tingkah lakunya kurang baik kepada teman-teman. Ya, maka ini juga menjadi penyebab Anda tidak naik kelas. Kemudian wajib nilai kepramukannya minimal B. Nah, ini jangan diremehkan ya. Suka atau tidak suka kamu harus ikut kegiatan kepramukaan, karena kalau nilainya di bawah B, Anda tidak naik kelas. Jadi harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah kehadirannya harus lebih dari 85%. Nilainya tidak boleh kurang dari KKM sebanyak 2 dalam 1 tahun. Kemudian kehadiran kelakuan kamu baik, dan nilai pramukanya tidak boleh kurang dari B. Itu kalau Anda ingin naik kelas ya. Kalau Anda tidak ingin naik kelas, ya udah, lakukan saja hal-hal sebaliknya dari kriteria itu. Siap-siap aja Anda tidak naik kelas. Rugi kan? Nah, terakhir adalah kalender pendidikan. Nah, ini kalender pendidikan. Jadi di dokumen satuan pendidikan itu memuat di dalamnya adalah kalender pendidikan, sehingga kita bisa tahu apa yang harus dilakukan. Nah, kalender pendidikan ini sumbernya dari kalender pendidikan Provinsi Banten ya. Ya, akhirnya sampailah kita kepada penutup. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan, walaupun hanya dengan cara melihat video tidak secara langsung, ini bisa bermanfaat bagi Anda semua, bisa terserap pengetahuannya, Anda bisa tahu, sehingga apa yang akan kamu lakukan nanti ke depan sebagai siswa SMA Negeri 9 Kabupaten Tangerang tidak lagi meraba-raba. Anda sudah tahu apa dan bagaimana kurikulum tingkat satuan pendidikan yang berlaku di SMA Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat, tetap berada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.